Saya mau kasih tahu untuk DKI, para PNS DKI ini, jangan pernah takut orang ngajak main-main uang lagi. Laporkan kepada kami, dan kami siap untuk melawan. Misalnya oknum DPRD menahan tidak mau membahas APBD, toh tidak semua DPRD jelek kan? Banyak juga yang punya nurani, banyak juga yang tidak. Saya baca Pak Boy ngomong kok, kami pun tidak tahu bahas anggaran seperti apa di koran. Masih banyak yang baik, kita lawan bersama. Paling tidak dibahas itu APBD. Sama juga perda-perda kita. Kalau sampai ada oknum minta setoran, jangan setor. Mau cari uang di mana? Nanti ketangkap bapak ibu juga. Lawan. Jadi tidak ada lagi kepala dinas misalnya. Ini juga tidak terjadi di sini. Ini khayalan saya juga nih. Kepala dinas mesti panggil kasudin ngumpulin uang supaya nyetol. Tidak ada lagi. Lawan bersama. Anda punya bos yang berani lawan Pak Jokowi. Kami berdua bilang mati pun untung kau bisa mati lagi melawan korupsi. Ya, kan tidak semua orang bisa ditakdirkan untuk mati untuk negara ini. Dan kita tiba-tiba punya kesempatan itu. Makanya saya pesan sama istri saya, kalau saya harus mati gara-gara melaksanakan tugas ini, kamu tulis di pusara saya, mati adalah keuntungan. Bila perlu pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin. Mungkin turis datang bisa ngerti ini maksudnya apa. Kalau ketemu mayatnya, tulis seperti itu saya bilang. Karena ini udah bahaya sekali. Semua masih ada setoran. Kenapa saya bisa tahu terlalu banyak? Kemarin saya cerita sama Pak Wapres. Pak Wapres kemudian pesawatnya terlambat. Jadi saya ngantar beliau di bandara. Ini kita ngobrolnya banyak gitu. Dia ngobrol banyak. Pak Wapres pun saya jadi malu nih ngomong di Oxford soal demokrasi kita nih. Mesti saya koreksi sedikit. Kenapa? Karena saya pengalaman 10 tahun di politik. Dari verifikasi partai baru saya ikut tahun 2003, partai politik baru. Pemilu 2004 saya ikut. Bagaimana perlakuan rakyat. Lalu jadi anggota DPRD kabupaten, jadi panitia anggaran. Saya ngerti. Jadi komisi ekonomi, kunjungin pengusaha, minta amplop setoran kayak gajian. Saya ngalamin itu. Saya ngerti itu. Makanya saya dianggap barang aneh. Lalu saya ikut calon bupati pertama kali, pilkada dulu namanya. Pilihan kepala daerah langsung. Saya mengerti bagaimana negosiasi partai politik, bagaimana rakyat meminta memeras. Terus jadi bupati. Ya saya ngerti 16 bulan gimana kelakuan kawan-kawan DPRD termasuk jadi bupati. Diajarin orang setoran gimana, satu rekomendasi berapa duit, satu izin sawit dapat 10%. Lumayan kasih 20.000, gak heran sawit kita dikuasai asing lebih banyak. Orang lokal minta diberi asing kasih 10%. Kalau kasih 20.000 hektar, 2.000 hektar. Ya kipas-kipas. Mungkin sekarang saya pura-pura jadi pendeta saja deh Pak Prof. Ya pendeta yang ngomongnya halus, Tuhan memberkati, baik. Padahal saya deposito saya banyak gitu kan. Terus orang akan bilang luar biasa, datanglah kebaktian Akbar misalnya gitu kan. Pendeta Basuki, mantan bupati yang sangat rendah hati, diberkati Tuhan karena datang khotbah bawa Lamborghini, kira-kira gitu kan. Karena saya tiap bulan bisa beli itu mobil. Tapi hari ini dunia kita seperti ini. Tiba-tiba orang menghargai orang seperti itu. Tapi kalau begitu selesai bupati naik bajai, pengusaha bisa ledek gitu di pesawat. Tuh rasain tuh, sok. Naik bajai kan sekarang kan, anak istri kan, sombong. Mau jadi apa? Nggak ada kesempatan lagi udah lewat. Saya digituin orang waktu saya berhenti bupati. Saya nyalon gubernur. Nah dia nggak pernah berpikir sekarang adik saya jadi bupati. Makanya saya bilang kita bahas dendam bang. Sekarang kita sikat ini orang ajar. Pengusaha yang brengsek katanya. Kasih izin dia jual jutaan dolar itu izin. Sekarang kita hajar kata adik saya. Saya bilang persoalannya kamu tahu nggak beda dia sama kita di mana? Dia jadi pengusaha tidak ada sumpah-sumpah jabatan itu sialnya sih. Kita ini disumpah pakai kitab suci. Walaupun kita tidak tahu juga ini kitab suci benar apa salah kita kayak gitu. Tapi kita percaya masalahnya itu masalah kita. Saya bilang bapak kita sudah meninggal tidak pernah kembali kasih tahu kita kan. Neraka surga tuh bohong gitu kira-kira gitu. Nggak ada itu bebas. Nggak ada kasih tahu kita. Tapi kita percaya nggak boleh diubah nih kitab suci. Saya bilang sama istri saya itulah sialnya kita sekarang. Kalau Anda mau bilang sial. Tapi sebetulnya ini bukan sial. Ini satu kebanggaan buat kita. Kita mempunyai jabatan yang disumpah. Mati pun kita rela sekarang.
Karena ini satu hal yang membanggakan. Bapak kita nggak punya uang, anak-anak selesai semua, bagus. Berantem sana sini, kita tidak kekurangan, kenapa kita takut? Makanya adik saya selalu ketemu saya sekarang, kalau saya ngeluh, dia bilang, pikir-pikir bang, kita udah puluhan ribu kali lipat lebih baik daripada dulu katanya. Dulu kita mesti bayar hutang. Sekarang kita nolong orang miskin nggak pakai uang kita. Kita seneng sekarang. Kalau soal duit, nah kita kerja sama orang, tuh nggak terlalu miskin juga kita sekarang. Harga tanah juga banyak naik. Nggak terlalu miskin. Nah saya sengaja cerita pengalaman pribadi ini. Saya ingin Bapak Ibu, terutama pegawai Pemprov DKI, kita mau terapkan di 2014 anggaran yang betul-betul berbasis kinerja. Tunjangan kinerja daerah yang sudah ada itu bukan tunjangan kinerja daerah, itu namanya itu usaha menambah gaji saja itu. Kita tidak mau kurangin, sudahlah, itu memang sudah ya hadiah lah. Tapi kita ingin membuat sebuah TKD yang baru yang betul-betul terukur. Berapa masyarakat rasakan di lurah, di camat bisa dapatkan lebih banyak. Nah semakin korupsi kita tekan, kemampuan TKD kita kan menjadi besar. Mungkin saya harus ulang lagi. Waktu dulu saya baru berdiri di sini, saya katakan satu kalimat waktu kampanye juga. Saya dan Pak Jokowi bercita-cita menjadikan PNS di DKI itu menjadi istilahnya apa? Iri tidak baik, bahasanya kira-kira gitu. Membuat iri bahkan pegawai di perusahaan minyak asing. Semua orang pengen jadi pegawai di DKI. Karena TKD uang halalnya betul-betul mengalahkan yang pegawai-pegawai di asing. Nah ini bisa terjadi kalau semua pembocoran-pembocoran ini kita tekan. Baik 2013 anggarannya kita maafkan karena memang kita tahu. Ya karena waktu pendek kita ya agak-agak full saja, gertak-gertak saja. Tapi untuk anggaran 2014 sistem harus jadi. Kalau ada yang masih main lagi, saya tahu kok siapa yang main, siapa tidak main. Saya akan seret, saya akan cari datanya. Kalau mau berantem, saya kira kalau Anda mau korupsi biasa itu mati bukan keuntungan. Biasa itu hidup mau panjang, kaya raya, mati masuk surga. Tak ada dunia seperti itu, susah. Harus pilih salah satu. Nah saya sudah pilih, kalau harus melawan korupsi, mati terhormat. Ini yang kita pilih. Jadi ini kita harapkan, kalau masih main, saya tidak peduli. Mau racunin saya, racunin saja. Saya makan juga makan aja bebas. Saya cuma percaya kalau saya belum ditentukan mati, tidak ada seorang pun bisa bunuh saya. Jadi kalau saya ditakdirkan mati, saya pasti mati. Buat apa saya khawatir? Kekhawatiran tidak bisa menambah saya hidup lebih lama juga kan? Paling saya pesen-pesen saja asuransi dinaikkan gitu kan. Ya dong supaya meningkatkan, kan orang bijak meningkatkan warisan kepada anak cucu kan. Ya waktu saya jadi pejabat saya sudah panggil bagian asuransi saya, tolong naikin lebih mahal dikit. Ya minimal kau mati 5 miliar lah untuk anak masih cukup lah sekolah. Wah saya periksa semua tuh, periksa semua. Kenapa? Karena takut menaikkan asuransi terlalu tinggi. Wah jadi masalah itu. Tapi ya ini saya mau ceritakan ini semua. Saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu, terutama PNS DKI, saya juga manusia biasa. Saya juga punya keinginan. Sama. Kita harus belajar gitu. Ini situasi negara ini lagi genting. Pakai jam tangan satu saja kenapa gitu. Nah, jam tangan yang bagus sedikit kalau nggak dipakai kan mati, repot juga mau nyetel-nyetel puter-puter gitu kan. Ya sudah, ngapain banyak jam tangan ganti-ganti. Pakai 2 jam tangan juga agak gila kan kita kan. Nggak mungkin juga kan. Ya sepatu lebih boleh lah, karena kadang-kadang basah gitu. Nah itu yang kita harapkan. Ya saya kira itu dari saya, mohon maaf Prof, saya sharing supaya kasih semangat ini. Bahwa saya juga sama Bapak Ibu, bukan imun terhadap korupsi. Saya juga pengen punya kapal pesiar, karena saya punya pulau, warisan pulau bapak saya. Saya selalu berpikir pengen punya kapal pesiar juga, punya kuda juga, punya rans segala macam. Sama. Tapi sekarang Anda harus dapatkan secara benar. Benarnya bagaimana? Dibayar pajak atau tidak? Nah saya sudah bilang mas staff saya, kalau yang dipotong PPh masuk tabungan, berarti ini sah uangnya. Karena resmi. Nah sekarang kita lagi memperbaiki semua tunjangan yang bisa makin baik.